Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Haryanto, dosen tetap pada Prodi D4 Logistik Niaga EL, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pengajaran adalah Manajemen Sumber Daya Manusia yang saya ampu pada program studi D4 Logistik Bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 4 dengan kode mata kuliah MLB 73205 berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan asesmen tengah semester, dan 1 kali pertemuan asesmen akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola SDM sebagai aset utama organisasi. Perkuliahan mencakup seluruh siklus manajemen SDM, mulai dari perencanaan SDM hingga kompensasi dan remunerasi. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari pemeliharaan, pengintegrasian, serta pemberhentian karyawan. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diperkenalkan pada teknik, audit SDM, dan isu-isu kontemporer MSDM. Sesuai dengan RPS, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup 4 aspek utama yang tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Dari keempat CPL tersebut, kemudian diturunkan menjadi 7 CPMK sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, fungsi, dan tantangan manajemen sumber daya manusia. CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan aspek perilaku individu dan kelompok dalam organisasi serta strategi manajemen konflik. CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun analisis jabatan dan desain pekerjaan sederhana. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan proses perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan penempatan SDM. CPMK 5, mahasiswa mampu mengembangkan program pelatihan dan pengembangan SDM, manajemen kinerja, dan sistem kompensasi. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya pengintegrasian dan pemeliharaan karyawan, serta proses pemberhentian karyawan. CPMK 7, mahasiswa mampu melakukan audit SDM dan menganalisis isu-isu kontemporer dalam MSDM. Ketujuh CPMK ini kemudian diuraikan lebih rinci menjadi 14 sub CPMK yang menjadi kemampuan akhir di setiap tahapan belajar. Materi pembelajaran dalam mata kuliah MSDM ini mencakup 14 topik utama, yaitu pengantar MSDM, yang kedua perilaku organisasi dan manajemen konflik, ketiga analisis jabatan dan desain pekerjaan, keempat perencanaan SDM, 5 rekrutmen, keenam seleksi dan penempatan karyawan, ketujuh pelatihan dan pengembangan SDM, selanjutnya 8 manajemen kinerja, 9 pemeliharaan SDM, 10 kompensasi dan remunerasi, ke-11 pengintegrasian karyawan, ke-12 pemberhentian karyawan, kemudian 13 audit SDM, dan terakhir isu-isu kontemporer dalam MSDM. Urutan ini dirancang agar mahasiswa memahami MSDM sebagai satu siklus utuh, mulai dari perencanaan kebutuhan SDM, sampai pada isu pemberhentian dan audit SDM di akhir siklus. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, materi saya sampaikan melalui pertemuan tatap muka dan ceramah interaktif yang didukung penuh dengan SIM Akademik Ulbi sebagai Learning Management System, di mana mahasiswa dapat mengakses materi yang telah saya upload dalam sistem.
Pada aspek interaction, saya menggunakan student-centered learning dengan kombinasi metode kuliah interaktif, diskusi kelas, studi kasus, peer teaching, presentasi kelompok serta simulasi dan role play. Pada aspek assessment, penilaian dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui asesmen formatif dan sumatif dalam bentuk kuis, tugas individu, tugas kelompok, studi kasus, presentasi, asesmen tengah semester, dan asesmen akhir semester. Adapun bobot penilaian secara keseluruhan terdiri dari 1. Kehadiran 10%, kedua tugas 30%, 3. Asesmen tengah semester 30%, dan keempat asesmen akhir semester 30%. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan. Pustaka utama yang saya gunakan antara lain Human Resource Management dari Deslor 2020, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia dari Hanite Handoko 2017, Manajemen Sumber Daya Manusia dari Hasibuan 2016. Selain itu, saya juga menggunakan pustaka pendukung seperti Robbins 2019 untuk perilaku organisasi, Noe 2017 untuk pelatihan dan pengembangan, serta Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Berikut akan kami tampilkan proses pembelajaran di dalam kelas untuk pertemuan kelima dengan topik mata kuliah rekrutmen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi. Nah, supaya semangat kelihatannya perlu yel-yel ya. Ya, yel-yel selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, gimana? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita ke pertemuan kelima. Nanti kita akan membahas mengenai materi rekrutmen. Namun demikian sebelum itu, agar supaya pembelajaran kita berjalan lancar dan materi yang saya berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik sekalian, kita baca doa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk pembacaan doa saya minta bantuan Ketua Kelas, Mas Akbar, silakan. Baiklah, sebelum kita mulai aktivitas pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya ingin terlebih dahulu melakukan absensi. Ya, absensi teman-teman silakan HP-nya dikeluarin. Bisa langsung absen dengan pakai QR code ya, barcode. Silakan. Sudah semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah semua, saya dan kelihatannya hadir semua ya, lengkap ya? Siap, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke materi perkuliahan hari ini mengenai rekrutmen, saya ingin sedikit mengulas materi kita minggu lalu, yaitu pertemuan keempat. Kira-kira masih ada yang ingat nggak topiknya apa? Masih. Apa? Perencanaan SDM. Betul sekali. Jadi kita minggu lalu belajar mengenai perencanaan SDM. Nah, terkait perencanaan SDM, kira-kira ada yang ingin, siapa nih yang ingin memberikan pengertian mengenai perencanaan SDM? Siapa? Lana. Ya, Lana ya. Silakan Lana. Boleh berdiri. Nah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan SDM. Menurut saya, perencanaan SDM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Luar biasa. Kita aplaus dulu, ya.
Jadi adik sekalian, itu adalah pengertian yang sangat komprehensif mengenai perencanaan SDM. Kemudian terkait dengan materi ini, saya juga ingin lebih dalam mengetahui pemahaman adik sekalian. Kira-kira ada berapa kegiatan utama sih di dalam perencanaan SDM ini? Ada yang bisa share ke teman-temannya? Silakan. Saya Bapak. Ana ya? Iya. Ana silakan. Izin menjawab semuanya. Dalam perencanaan sumber daya manusia ada dua kegiatan inti. Ya. Yang pertama itu ada peramalan permintaan dan yang kedua itu ada peramalan penawaran atau supply. Aplaus. Ya. Jadi ada dua kegiatan utama di dalam perencanaan SDM itu. Yang pertama itu adalah permintaan SDM dan yang kedua supply atau penawaran SDM. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Kelihatannya materi kita yang minggu lalu bisa diserap dengan baik oleh adik sekalian. Sekarang kita masuk ke materi yang sesungguhnya. Pertemuan kelima ini adalah rekrutmen, ya. Nah, sebelum masuk materi, tentu saya ingin menyampaikan ke adik sekalian tujuan pembelajaran ini. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan adik-adik pertama menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat rekrutmen dalam organisasi. Yang kedua, membedakan sumber-sumber rekrutmen internal dan eksternal beserta kelebihan dan kekurangannya. Jadi adik sekalian, itu kira-kira ya kompetensi yang diharapkan dari proses pembelajaran ini. Jadi adik sekalian, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Society for Human Resource Management tahun 2025, ternyata 77% perusahaan itu kesulitan di dalam melakukan rekrutasi talenta-talenta yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, dari aspek biaya, ternyata biaya untuk merekrut satu orang itu berkisar antara 15 sampai dengan 25% dari total gaji seseorang selama setahun. Rata-rata waktu rekrutmen per posisi itu sekitar 23 hari. Jadi juga cukup lama proses rekrutmen ini. Mulai dari perencanaan sampai kepada eksekusinya. Oleh karena itu, rekrutmen itu bukan sesuatu yang mudah. Walaupun tadi saya katakan bahwa rekrutmen mungkin sudah dipahami oleh adik sekalian. Jadi ternyata tidaklah mudah, biayanya mahal dan memerlukan waktu. Oleh karena itu, adik sekalian harus paham dulu konsepnya rekrutmen ini. Kira-kira ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan kira-kira rekrutmen itu apa sih? Ya Pak. Ya, siapa? Dava. Dava ya? Baik Pak. Silakan Dava. Kira-kira apa sih pengertian rekrutmen itu? Jadi menurut saya rekrutmen itu adalah proses sistematis untuk mencari, menemukan, dan menarik kandidat yang memenuhi syarat untuk melamar posisi tertentu dalam suatu organisasi. Kita aplaus dulu, itu Dava. Jadi itu adalah definisi mengenai rekrutmen. Jadi itu kira-kira pengertiannya, mari kita lihat. Ya, pengertiannya ini. Jadi rekrutmen, proses sistematis untuk mencari, menemukan, dan menarik gitu ya, kandidat. Kemudian ada tujuan dan manfaat rekrutmen nih. Ya. Jadi tujuan rekrutmen itu memenuhi kebutuhan SDM, pasti. Jadi rekrutmen itu dilakukan manakala SDM dalam suatu organisasi itu berkurang atau tidak mencukupi, atau ada posisi yang kosong yang harus diisi. Ya, memenuhi kebutuhan SDM, mendapatkan talenta terbaik, talent, ya, talent terbaik. Terbaik itu sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi kan rekrut orang nggak semuanya misalnya dia jago komputer, belum tentu dia sesuai karena kita sesuai dengan kualifikasi. Ya, kalau perusahaan pengen orang yang jago misalnya di bidang logistik, ya tentu bukan orang-orang IT atau orang keuangan yang direkrut, tapi orang logistik. Produktivitas perusahaan, ini manfaatnya ya. Jadi kalau
perusahaan bisa merekrut talent yang bagus, yang kompeten, itu produktivitas karyawan bisa meningkat. Ya. Kemudian daya saing perusahaan juga bisa semakin meningkat. Kalau daya saing itu adalah, karena namanya perusahaan itu pasti punya pesaing ya. Perusahaan itu pasti punya pesaing. Nah, agar supaya perusahaan itu bisa bersaing, punya daya saing tinggi, salah satu yang harus ditingkatkan adalah bagaimana kualitas sumber daya manusianya bagus. Ya, dan itu pertama harus dilakukan adalah rekrutmen secara baik dan benar. Ya, rekrutmen. Oke. Kemudian sumber-sumber rekrutmen. Ya. Ada namanya rekrutmen internal. Ya. Kemudian yang kedua sebelah kanan tadi di sebelah sana itu adalah rekrutmen eksternal. Promosi jabatan dari dalam. Kalau promosi tahu kan, adik sekalian? Promosi itu dari posisi rendah ke posisi lebih tinggi, promosi. Jadi saya ingin gambarkan, ya, karena ada promosi terus kemudian ada mutasi ya. Jadi di dalam perusahaan kalau kita lihat struktur organisasi gitu ya, misalnya nih, manajer, ini manajer gudang, ya, ini M, manajer transportasi, ya, ini tentu di atasnya ini mungkin sama direktur. Nah, saya ingin kasih di sini di bawahnya ini ada asisten manajer ya. Nah. Asisten manajer gudang 1 misalnya. Asisten manajer gudang 2. Nah, dalam posisi ini kalau promosi itu adalah manakala yang misalnya contohnya ini naik ke sini. Ya. Asisten manajer gudang 1 menggantikan manajer gudang. Ini adalah promosi dan ini dari dalam kan? Jadi ini promosi. Kasih. Kalau mutasi kira-kira dari mana nih? Hah? Dari ya betul, dari misalnya M transportasi ke sini. Ya, dia mengisi di sini. Katakan ini kosong ya. Jadi dia pindah dalam posisi yang sejajar. Itu namanya mutasi. Ini promosi gitu ya. Jadi ngisi orang ini bisa promosi, bisa mutasi. Ada satu lagi istilah yang sering dipakai. Ada demosi. Demosi itu kalau misalnya katakan posisi gudang 1, 2 ini kosong. Ini melakukan katakan hal-hal yang tidak berkenan, tidak baik baru perusahaan. Melakukan kecurangan misalnya. Ini dia bisa dibawa pindah ke sini. Ini namanya demosi ya. Nah, demosi. Ya, mengisi ini. Tapi intinya adalah ini adalah rekrutmen internal. Bisa promosi, bisa mutasi, bisa demosi, ya. Kemudian yang ketiga pengaktifan kembali mantan karyawan. Ya, tadi ya sempat disinggung bagaimana mengaktifkan kembali mantan karyawan. Ya, banyak sekali, ya. Kawan-kawan saya yang kerja di BUMN, begitu dia selesai, masih dipakai karena dia memiliki yang namanya kompetensi. Jadi perusahaan itu biasanya merekrut ada yang namanya fresh graduate, ada juga dia rekrut orang-orang yang sudah jadi, yang sudah punya kompetensi, gitu ya. Nah, poin ketiga tadi. Keuntungan rekrutmen internal adalah biayanya lebih rendah, lebih murah. Kenapa murah? Kira-kira biayanya murah kalau ambil dari sini. Karena perusahaan tidak perlu apa? Nah, tidak perlu iklan. Betul. Nggak perlu iklan. Dan yang mahal itu kadang-kadang yang kayak gini, iklan. Langsung dari dalam aja. Begitu ada kosong, ya, manajer sumber daya manusia mencari kandidat dari dalam. Tidak perlu iklan. Motivasi karyawan meningkat. Ya, kenapa meningkat kira-kira? Karena
karyawan di dalam punya peluang untuk ya promosi, punya peluang untuk promosi. Motivasinya meningkat. Wah, saya harus kerja baik agar supaya saya bisa menggantiin atasan, gitu loh. Sementara yang rekrutmen eksternal, ya, iklan lowongan kerja melalui iklan, ya. Kalau ada sekalian baca surat kabar, ada di surat kabar itu namanya iklan baris. Di situ banyak iklan lowongan kerja. Nah, ini kira-kira mengenai sumber rekrutmen. Secara spesifik saya ingin memperlihatkan gambaran sebenarnya di dunia nyata itu yang paling banyak digunakan yang mana. Ternyata ini digital, online. Sekarang ini yang paling banyak digunakan adalah 42% LinkedIn, Jobstreet, Career.com, website perusahaan. Yang kedua, referral karyawan. Ada yang tahu nggak ini, referral karyawan ini? Ya? Ya, referral, dia referensi karyawan. Ya, jadi orang melamar itu melalui ini referensi karyawan. Misalnya saya adalah karyawan di suatu perusahaan. Ya, perusahaan ini pengen merekrut karyawan. Saya bisa memberikan referensi. Oh, saya punya kawan kerja di luar negeri. Dia punya kompetensi yang baik, lulusan perguruan tinggi ini. Kita bisa referensikan. Dan biasanya karyawan dikasih insentif. Kemudian kampus rekrutmen, magang. Nah, magang nih, ada sekalian. Kita ini kan salah satu programnya itu adalah magang. Magang ini ternyata impact-nya sangat luar biasa terhadap pencarian kerja. Kebanyakan kakak-kakak kelas adik sekalian itu diterima kerja itu dari proses magang. Jadi dia magang dulu di perusahaan, pada saat magang dia menunjukkan kinerja yang bagus, ya, dia mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada dia, komunikasinya bagus, itu biasanya langsung direkrut. Oleh karena itu kita banyak lulusan itu ya bekerja sebelum selesai. Ya, dia belum diwisuda, udah kerja karena dari magang ini. Rizal, silakan tahapan rekrutmen ya. Jadi ada 7 tahapan rekrutmen Bapak. Oke. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan. Oke. Lalu yang kedua itu ada job analysis. Oke. Lalu yang ketiga itu ada sourcing kandidat. Oke. Lalu yang keempat itu ada seleksi awal. Oke. Lalu yang kelima itu ada assessment test. Lalu yang keenam itu wawancara dan yang terakhir keputusan. Oke. Aplaus dulu buat Rizal ya. Jadi itu ada 7 tahapan ya di dalam melakukan rekrutmen, gitu ya. Betul sekali. Ini kalau kita lihat persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Rizal tadi ya. Mulai dari identifikasi kebutuhan, job analysis, sourcing kandidat, seleksi awal, assessment and test, wawancara sampai keputusan atau offer, gitu ya. Jadi ada 7 tahapan penting yang harus dilakukan di dalam proses rekrutmen. Itu adik sekalian, sekarang kita masuk ke latihan studi kasus. Ada studi kasus, saya mohon waktu. Baik, adik sekalian, gimana sudah selesai kan mengerjakan studi kasusnya ya? Kalau sudah selesai sekarang giliran adik-adik sekalian untuk mempresentasikan ya tugasnya tadi sesuai dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1 silakan naik di sini untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, hasil diskusinya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal tugas studi kasus, yaitu mengenai 4 permasalahan utama dalam proses rekrutmen PT Maju Bersama Logistik, beserta analisis penyebabnya dan dampaknya. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari soal studi kasus yang nomor 3,
Dan yang pertama itu matriknya itu dengan time to hire, yaitu waktu dari iklan lowongan kerja hingga kandidat menerima tawaran. Nah, targetnya itu maksimal 30 hari per posisi dan tracking setiap tahapan rekrutmen dalam sistem. Baik, terima kasih. Kita aplaus untuk kelompok 3. Dan dari studi kasus itu kita bisa menarik beberapa kesimpulan bahwa ternyata banyak permasalahan-permasalahan yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam melakukan rekrutmen. Gitu ya. Kemudian metode rekrutmen yang digunakan juga belum sesuai dengan konsep rekrutmen yang sesungguhnya, gitu ya. Dan kemudian dia belum melakukan pengukuran keberhasilan rekrutmen. Ya, dari studi kasus tadi bisa terlihat dari 3 pertanyaan itu menyangkut ketiga hal itu. Oke, baik. Anak sekalian, ini kelihatannya materi kita ya cukup sampai di sini. Nah, sebelum saya menutup pertemuan kelima ini, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Jelas semuanya? Clear? Baik. Kalau demikian, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa rekrutmen itu adalah pintu gerbang pertama kualitas SDM perusahaan. Proses yang baik bukan hanya tentang mengisi posisi kosong, tetapi tentang menemukan orang yang tepat, pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang efisien. Nah, untuk memperdalam materi adik sekalian, nanti silakan adik-adik membaca referensi tambahan Dassler 2020 bab 5 tentang rekrutmen. Nah, ada tugas nih untuk adik sekalian menjadi tugas individu, gitu ya. Tugas individu di sini cari satu lowongan pekerjaan di bidang logistik dari platform digital, apakah LinkedIn atau Jobstreet, lalu analisis 3 hal. Sumber rekrutmen yang digunakan, kualitas iklan lowongan, persyaratan yang diminta. Dikumpulkan paling telat hari Kamis minggu depan. Siap ya? Siap. Ya, terima kasih. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi seleksi dan penempatan karyawan. Jadi materinya merupakan ulasan mendalam terkait dengan seleksi. Gitu ya. Jadi siap minggu depan kita ketemu kembali ya? Siap. Baik, adik sekalian. Kalau demikian, kita akhiri pertemuan kelima ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan saya mengenai pelaksanaan pengajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada program studi D4 Logistik Bisnis Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi bukti pertanggungjawaban akademik saya dalam mengikuti program sertifikasi dosen. Saya berharap setiap tahapan yang saya sajikan, mulai dari pembukaan, penyampaian materi, hingga interaksi di kelas, dapat memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.